Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa bis sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada bait yang kedua ya. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Jadi sesudahnya musannif ini memulai dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau melanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah. Bagi kita alhamdulillah itu baru pertama pada tingkat ilmu baru pada pengetahuan namanya ilmul yakin. Ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Jadi pertama kita baru mengenal ilmu. Alhamdulillah, secara ilmu pengetahuan segala puji bagi Allah. Al-Qadim, yang terdahulu adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Awwali, yang pertama. Allah ada terdahulu, yang pertama, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengawali lagi. Maka itu Allah adanya Qadim. Qadim itu terdahulu. Lalu bagi kita alhamdulillah ini supaya menjadi ainul yakin. Ainul yakin ini, ain kalau Imam Ghazali mengartikannya ainul yakin itu basirah. Basirah itu mata hati. Jadi dari ilmu yakin kita bisa ilmu yakin mengenal ucapan alhamdulillah karena siapa? Karena malaikat Jibril. Jadi 10 malaikat itu ada di dalam diri kita. Pertama kita ilmu yakinnya, malaikat ada 10, itu ilmu kan? Malaikat ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Balik, Ridwan, baru ilmu. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat, baru ilmu. Belum jelas isi yang terkandung di dalam Al-Quran, belum tahu di mana adanya malaikat, itu baru ilmu. Makanya disebut dengan ilmu yakin. Karena itu ucapan alhamdulillah kalau baru sampai pada ilmu yakin, sama halnya kita belum bersyukur. Karena baru ucapan alhamdulillah, baru ucapan, belum hatinya, belum ainul yakin. Nah, untuk supaya ainul yakin kita tingkatkan. Pertama di sini kan falhamdulillahil qadimil awwali. Jadi alhamdulillah itu ditujukan kepada Allah yang pertama kali ada. Allah itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Nah, sekarang secara ainul yakin, alhamdulillah itu dialamatkannya kemana? Ini kemarin kan kita barunya alhamdulillah habis sholat 33, subhanallah
33. Allahu Akbar 33. Sudah sampai di situ nggak pernah nanya 33 gunanya apa, lalu subhanallah apa, alhamdulillah untuk apa, Allahu Akbar untuk apa, karena baru tingkat ilmu. Sekarang kita masuk kepada tingkat yang kedua, namanya ainul yakin. Ternyata secara ainul yakin, mata hati kita melihat alhamdulillah itu alamatnya kepada seluruh tubuh. Nah, alhamdulillah alamatnya kepada seluruh tubuh. Alhamdulillah punya jantung, punya telinga, punya paru-paru, ginjal masih sehat, punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 2 mata, punya kulit, punya daging, punya tulang. Itu ucapan alhamdulillah. Secara ainul yakin, alhamdulillah itu dialamatkannya kepada seluruh tubuh. Itu ya. Lalu yang kedua, kita sering sesudah sholat itu ucapan pertama subhanallah. Berapa kali subhanallah? 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya 33. Kenapa 33? Nggak tahu, pokoknya disuruh baca 33. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ainul yakin, mata hati kita melihat subhanallah 33 itu dialamatkannya kepada qalbu, pada hati. Subhanallah, 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 kepada hati, supaya hati kita suci. Kan itu artinya subhanallah, maha suci Allah, berarti hati kita supaya suci. Suci dari apa? Tidak percaya kepada khurafat, tahayul dan musyrik, tidak percaya kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita percayai adalah hanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alamat subhanallah, ya kan? Jadi kepada hati, pada saat kita berikan subhanallah, hujamkan, konsentrasikan kepada hati, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jangan pikirannya subhanallah, subhanallah, mulutnya subhanallah, hatinya aku lapar, ya kagak masuk jadinya. Itu ya. Kemudian alhamdulillah tadi kepada seluruh tubuh, ya. Lalu Allahu Akbar, kemana Allahu Akbar itu? Ke dalam ruh. Ditujukan alamatnya Allahu Akbar itu kepada ruh. Kenapa Allahu Akbar? Allah maha besar, Allah maha hebat. Tersebab ruh kita bisa bergerak, tersebab nyawa kita bisa mendengar, melihat, berkalam. Jadi bukan siapa-siapa, diri kita ini adalah ruh. Ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah hayat. Hayat itu adalah sifat Allah. Sifat Allah tiada lain. Dalam hadis qudsi Allah berkalam, wa sifati la ghairi, sifatku tiada lain adalah aku. Nah, makanya ucapan Allahu Akbar itu alamatnya kepada ruh. Berapa kali? Sama, 33. Sekarang kita masuk kepada ainul basar, ainul yakin atau ainul basarnya tentang 33-nya untuk apa? Kita pahami. Kan ada 2 tuh, 33, berarti 3 dan 3. 3 pertama itu adalah 1 Allah, kedua Rasulullah, ketiga hamba Allah. Siapa hamba Allah? Hah? Kita. Allah, kita mengenal Allah. Rasul, kita mengenal Rasul secara fisik, punya ayah, punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya nenek, punya cucu, punya menantu. Kita mengenal Rasul secara ruh, secara barzakhi. Itulah Nur Muhammad yang ada di dalam setiap seluruh alam makhluk Allah, ada unsur Nur Muhammad. Yang ketiga hamba Allah, ya manusia kita.
Lalu 3 yang kedua apa? Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. 3 tuh secara ainul yakin, ya. Kita memahami secara ainul yakin. Lalu yang ketiga namanya haqqul yakin. Kalau ainul yakin, yakin, sudah paham kegunaannya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sudah paham hitungan 33-nya. 3 pertama Allah, Rasul, dan hamba Allah. 3 yang kedua Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Secara hakul yakin, kita ambil contoh nih, hakul yakin. Kalau dalam sejarah yang diketahui lebih awal oleh kita dari guru-guru kita, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Itu kan dalam sejarah, itu bahasa syariah. Kalau secara ma'rifah, secara hakikat, ternyata yang dimaksud dengan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan bukan perut ikan yang sesungguhnya. Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, karena arif bila berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin kenal Allah, maka dia harus mengenal dirinya sendiri. Tuh, jadi Nabi Yunus ingin mengenal Allah, maka dalam istilah syariah masuk ke dalam perut ikan, maksudnya masuk ke dalam dirinya, mengenal dirinya. Nah, kita masuk menjadi Nabi Yunus nih. Kita masuk menjadi Nabi Yunus, masuk ke dalam diri kita. Dalam diri kita ada daging dan kulit, berasal dari tanah. Tanah bersumber dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad itu ruh. Ruh itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dalam firman yang lain, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku sendiri, itu nyawa, kepada seluruh makhluk aku. Tuh. Kita jadi Nabi Yunus lagi, masuk ke dalam diri kita. Dalam diri kita ada tulang. Tulang bersumber dari air. Air dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk lagi dalam diri kita. Dalam diri kita ada urat. Urat-urat ini bersumber dari udara. Udara dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad. Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita, Nabi Yunus masuk nih ke dalam dirinya. Dalam diri kita ada darah. Secara esensi darah itu naro ya nuru nuran. Kalau terangnya panas itu berarti nar. Terangnya nyaman itu berarti cahaya. Cahaya nur namanya. Itu semuanya nur itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad, ruh Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan kisah Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Jadi mengenal dirinya. Lalu dalam ayat lain Allah berkalam, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah, berupa ruh, berupa nyawa, yang kita zikirnya Allahu Akbar. Nah, karena Nabi Yunus sudah kenal dirinya, oh ini unsur-unsur dalam diri saya itu semuanya bersumber dari Allah, sehingga dia bertauhidnya tidak la ilaha illallah. Nabi Yunus bertauhidnya la ilaha illa anta. Kalau kita sebut anta, kamu, berarti kan berhadapan. Sudah kenal, kamu berarti sudah kenal. Kalau la ilaha illallah masih jauh.
belum kenal. Makanya kita kenali diri kita supaya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara hakul yakin. Contoh kedua, hakul yakin. Nabi Musa alaihi salam ketika sampai di Gunung Tursina ada cahaya terang. Kata dia kepada istrinya, kamu tunggu di sini. Ayah atau bapak mau menghampiri cahaya di Gunung Tursina itu. Dihampiri oleh Nabi Musa. Sampai di Gunung Tursina ada suara, ya Musa fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu memasuki tempat yang suci ini. Itu simbol isyarat dari Allah. Kedua sandal maksudnya kesombongan dan keangkuhan. Kita lepas sandal begitu mau masuk masjid, mau masuk musola, tapi sombong dan angkuh masih ada. Berarti belum dilepaskan kesombongan dan keangkuhan kita. Kata Allah, lepaskan kesombongan dan keangkuhanmu sebagai Nabi dan Rasul, karena engkau berhadapan dengan aku, kata Allah. Makanya dalam kalamnya Allah, la innani anallah. Kata Allah, ya Musa, lepaskan kedua sandalmu. Ya Musa, lepaskan kesombongan dan keangkuhanmu, karena engkau berjumpa dengan aku. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Musa, tidak ada yang lain kecuali aku adalah Allah. Jadi tauhidnya Nabi Musa, la ilaha illa ana, itu rohnya sudah menyatu dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hakul yakin, ma'rifah. Dalam bahasa syariah Nabi Musa katanya pingsan melihat Gunung Tursina hancur. Kalau Nabi Musa pingsan, emang Allah serem banget apa? Enggak. Maksudnya pingsan itu Nabi Musa liqa, berjumpa dengan Allah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhidnya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Tidak ada Musa, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hakul yakin. Jadi kita di dalam sholat supaya hakul yakin, mengucapkan alhamdulillah hakul yakin, subhanallah hakul yakin, Allahu akbar hakul yakin. Rasakan di dalam diri, dalam bahasa ma'rifahnya namanya dzauq. Rasakan dalam diri bahwa yang berucap alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah itu, yang membaca rangkaian bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam itu adalah ruh. Ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus rasakan seperti itu, sehingga kita menyebutnya sholatnya menjadi khusyuk. Karena yang kita ingatkan cuman itu, dihunjamkan di dalam qalbu kita. Bisa dipahami ya? Karena itu di dalam ucapan alhamdulillah ini, alhamdulillah itu kan baru tasbihnya, baru zikirnya. Zikirnya tubuh itu alhamdulillah. Taubatnya tubuh apa? Ada taubatnya. Kita kan bertobat. Selain yang umum ucapan istighfar, astaghfirullahalazim, kan? Ada dua istighfar yang umum sih dilakukan biasa saja kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, buat dirinya doang. Tapi kalau istighfarnya buat yang rame-rame, astaghfirullahalazim buat diri kita. Liwalidayya, kedua orang tua kita. Walima syaikhina, kepada guru-guru kita. Waliman ahaqqu alaina, kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Walijami'il muslimin wal
5 saudara kita, anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, menantu kita, ikut semua kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Ya. Udah pelit materi, pelit istighfar. Ya, Ul. Jangan pelit, Ul. Udah pelit nggak ngasih kopi, pelit juga istighfarnya. Ya, Kong. Nggak ada pilihan kalau begitu, ya. Jadi taubatnya hati, tangan, tubuh itu apa? Taubatnya tubuh itu yang sering kita baca. Taubatnya tubuh yang sering kita baca. Afdalu dzikri kafala manahu la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Kenapa la ilaha illallah taubatnya tubuh? Karena la ilaha illallah itu terhimpun sifat Allah yang 20. Dalam kata la ada sifat nafsiyah. Dalam kata ilaha ada sifat salbiyah yang 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamul musyi, wahda, niat. Dalam kata ilah ada sifat ma'ani, qudrah, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani itu sifat yang zahir, sifat yang nyata di dalam diri semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada jantung, ada hati, ada otak, ada 2 tangan, ada 2 kaki dan seterusnya, ya, ada 7 itu. Kemudian sifat ma'nawiyah ada di dalam kalimat Allah, ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Sifat ma'nawiyah itu sifat yang batin, yang zahir, yang terlihat, yang batin adalah nyawanya, ruhnya. Makanya taubatnya tubuh itu la ilaha illallah. Lalu taubatnya hati apa? Zikirnya hati kan subhanallah. Zikirnya hati subhanallah. Taubatnya hati Allah, 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 Allah. Atau pakai nida, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Itu taubatnya hati. Lalu taubatnya ruh, zikirnya ruh kan Allahu Akbar. Zikirnya ruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taubatnya ruh nggak kedengaran suara karena cuma nafas saja. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Namanya sirrul asrar, zikir nafas. Nah itu sering lakukan itu. Jadi nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Itu taubatnya ruh. Nah, itu namanya kita sudah masuk pada tingkat hakul yakin, gitu ya. Baik, jadi kita membahas falhamdulillahil qadimil awal. Mau sampai jam berapa? Terus. Nah, lanjut apa udah? Lanjut. Lagi. Baru. Al-akhiril baqi bila tahawuli, kata musannif nih. Al-akhiri artinya yang terakhir tidak akan pernah berakhir. Kenapa kata baqi? Maksudnya kekal. Al-akhiril baqi, yang terakhir dan kekal, berarti tidak akan pernah berubah. Bila, tanpa tahawul, tanpa perubahan. Jadi Allah itu selama-lamanya tidak akan binasa. Itu yang dimaksud dengan al-qadimil awwali, ya. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, katanya. Kemudian musannif melanjutkan dengan membaca salawat. As-thumma salatu wassalamu, salawat dan salam kepada siapa? Selama-lamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad wahada, yang telah bertauhid. Pernah ketemu dengan Nabi? Belum. Tapi kita suruh yakin, ya. Suruh percaya kepada Nabi. Gitu kan? Dalam syahadatnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus bersaksi dengan Nabi. Nggak pernah ketemu dengan Nabi. Sudah 500 tahun kehidupannya. Fotonya aja engkau nggak punya.
Siapa yang punya foto Nabi? Kagak ada. Tapi kita disuruh yakin, ya kan? Nah nih, jadi kembali lagi kepada ilmu yakin. Ilmu yakinnya kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Mau ini sering nyanyi ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua berrasa mulia, dari Quraisy ternama. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ali ahmadi, wa bariqun nuri yabdu bilayalil maulidi. Itu secara ilmu yakin kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Secara hakul yakin fotonya aja kita gak pernah tahu. Tapi kita disuruh percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini bagaimana ainul yakinnya nih? Kalau Ustadz Endang Saifuddin kenal orang Banten, yakinnya, oh udah ketemu saya, gitu kan? Oh saya udah pernah ke rumahnya, berarti ainul yakin kan? Bahkan hakul yakin sudah berhadapan. Nah sekarang dengan Nabi Muhammad disuruh percaya, bahkan kita bersaksi dengan Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah jumpa, ketemu aja belum. Fotonya aja kagak punya, tapi kita disuruh yakin. Gimana, Kang Asep? Ayo. Ainul yakinnya gini. Ada ungkapannya. Tuba liman ro'ani wa amana bi, katanya. Beruntung kalian, kata Rasul, liman ro'ani, yang sudah bertemu dengan aku, melihat aku, wa amanabi, percaya dengan aku. Itu kata Rasul kepada orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah jumpa dengan Rasulullah? Sahabat. Nah, sahabat itu sendiri yang seperti apa sahabat itu? Hidup yang sezaman dengan Rasul. Is okay, hidup dia sezaman dengan Rasul, tapi kalau tidak pernah berjumpa itu bukan sahabat. Sahabat itu yang pernah jumpa berhadapan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup sezaman dengan Rasul tidak pernah ketemu, bukan sahabat. Tuh, pahami itu. Ainul yakinnya ke situ tuh. Kalau kemarin kan cuma ilmu yakin sahabat. Yang mana yang sahabat itu? Ternyata yang disebut dengan sahabat itu yang berjibaku, berkenal, berjumpa dengan Rasulullah, yang hidup sezaman tapi ketemu. Itulah sahabat. Itu kata Rasulullah. Tuba, beruntung kalian. Liman ro'ani, kalian melihat aku, mengenal aku, wa amanabi, kalian beriman kepada aku, percaya kepada aku bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bagaimana, Kong? Ayo Pak Asep, bagaimana kita suruh beriman kepada Rasul, kita nggak pernah melihat, fotonya aja kagak ada, tapi kita disuruh percaya. Nah ini ainul yakin dengan hakul yakinnya. Ainul yakinnya yang kedua nih, perhatikan. Tuba liman ro'a man ro'ani.
Saya ulang. Tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung juga orang yang pernah melihat, orang yang pernah percaya kepada orang yang pernah ketemu aku. Sahabat kan ketemu Rasulullah. Lalu sahabat ketemu dengan para ulama, dengan para habaib. Dijelaskan oleh sahabat kepada ulama, kepada habaib bahwa Nabi itu sifatnya ini, akhlaknya ini kan gitu. Sampai kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dijelaskan oleh sahabat kepada ulama, kepada habaib, kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada ulama-ulama yang lain. Itu yang dimaksud dengan tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung juga kalian orang yang percaya kepada orang yang pernah berjumpa dengan aku. Jadi ainul yakinnya kita kepada Rasulullah karena kita mendapatkan penjelasan dari ulama, mendapatkan penjelasan dari kiai. Jadi kita tahu, oh saya tahunya Nabi itu dari ulama. Ketika malaikat munkar nakir nanti nanya, man nabiyuka? Kalau nggak dijelasin kayak gini, nggak ngerti kita. Sopo nabimu? Nabi Muhammad dicecar lagi oleh malaikat munkar nakir. Pernah ketemu di mana? Belum. Kamu tahunya dari mana? Oh, tahunya dari Ustaz Endang. Oh, amanlah kau kan gitu. Berarti tahunya dari ulama, tahunya dari gurunya. Kata malaikat munkar nakir, selamatlah kalian kalau begitu mah. Berarti kalian kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kenalnya kita dengan Rasul itu melalui ulama. Mau kita fotonya aja gak punya. Lalu siapa itu Nabi? Kata ulama, ada sebuah hadis, ya, dari Imam lupa saya Ahmad kalau nggak salah. Ditanya itu Rasul. Ya, mata kunta nabiyan ya Muhammad. Kapan kamu menjadi nabi? Nabi ditanya gitu, mata kunta nabiyan, kapan kamu menjadi nabi? Lalu Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Kata Nabi, saya sudah menjadi nabi sementara Adam itu antara ruh dan jasad, belum hidup. Adam belum hidup, Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Berarti tuaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Tuaan Nabi Muhammad. Tapi diturunkannya ke dunia belakangan. Nah, kita harus tahu itu. Oh, saya kenalnya Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi dulu. Makanya di dalam seluruh alam ini ada Nur Muhammad, dalam diri kita ada Nur Muhammad. Makanya malaikat munkar nakir bertanya itu sekarang bertanyanya. Kalau sudah mati engkau ditanya marobuka sama malaikat nggak bisa jawab, hidup aja nggak bisa jawab. Bagaimana kalau sudah mati kan gitu. Jadi maksudnya suruh dijelasin itu Allah itu di mana, seperti apa, Nabi Muhammad itu siapa dan seperti apa sekarang. Itu kan cuma sindiran saja pertanyaan malaikat. Munkar nakir itu ada dalam diri kita. Hujan, ngaji apa enggak, itu malaikat munkar nakirnya aja. Yang enak tidur nih, kata malaikat munkar nakir, mendingan ngaji dapat pahala, dapat ganjaran, dapat ilmu kan gitu. Jadi munkar nakir itu setiap detik datanya kepada kita. Jadi Nabi sudah ada waktu Nabi Adam alaihissalam belum hidup. Makanya kata Nabi, ditanya oleh sahabat, mata kunta nabiyan ya Muhammad, kamu mulai jadi nabi itu kapan? Kata Nabi, kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam belum hidup. Nah, ya, itu pertanyaan malaikat munkar nakir itu kepada kita, ya. Jadi kita sampai ke sini aja dulu ya. Sampai kepada malaikat munkar nakir bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nanti kita malaikat munkar nakir bertanya lagi tentang apa itu Ka'bah. Ma kiblatuka kan? Apa kiblatmu? Nah, kita jelaskan itu nanti Ka'bahnya. Terima kasih atas keperhatiannya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islahi mastata'tu wa taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.